Alhamdulillah Ibu, tadi kita sudah memaparkan amalan-amalan malamnya bulan Ramadan agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Mulai dari kapan? Mulai dari buka puasa sampai sahur ya. Ini namanya amalan malam bulan Ramadan. Ibu-ibu yang mau bertanya silahkan angkat tangan dan sampaikan pertanyaannya. Satu, ada lagi? Ada berapa orang mau tanya? Dua. Ya, yang pertama dulu silakan Ibu. Nama, Majelis Taklim mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Nama saya Parminingsih dari Masjid Jami Miftahul Falah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa tips agar bisa menahan ngantuk dan malas dalam menjalankan ibadah malam dalam bulan suci Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, setan itu pinter. Kalau nggak pinter namanya tidak setan. Betul tidak? Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina ada. Benar. Setiap yang Allah ciptakan itu pasti punya kelebihan. Manusia punya kelebihan, hewan punya kelebihan, sampai iblis setan pun punya kelebihan. Ibu, binatang yang paling najis apa? Ada dua, anjing, babi. Anjing, Bu, jangankan kena jilat, disebut aja namanya Ibu berantem nih. Dibilang anjing, marah tidak? Oh, saya kok dibilang Ibu batu melayang, Bu. Itu baru nama, apalagi kena jilatan anjing, apalagi babi. Hewan binatang yang paling najis itu babi. Anjing kalau bulunya kering kita pegang nggak najis. Tapi babi, Bu, tersentuh kulit babi mau basah tidak basah tetap najis. Najisnya mughalazo. Sebelum saya jawab nih, saya analogikan nih, Bu. Ya. Tapi babi yang najis itu punya kelebihan yang Allah berikan, Bu. Babi itu makin besar badannya, makin mahal harganya, Bu. Babi yang badannya besar kalau jalan mandangnya ke atas ke bawah. Babi kalau jalan mau kecil mau besar badannya mandang ke bawah ke atas. Ke bawah, nggak sombong, Bu. Kita baru punya rumah, baru punya mobil, itu pun rumah kredit belum lunas, mobil juga kredit. Itu sombongnya luar biasa, tetangga sebelah lupa, Bu. Belajar dari babi soal tawadu, mandangnya ke bawah, betul tidak? Kalau nggak percaya nanti buka di YouTube, babi berjalan. Nggak ada yang mandangnya ke atas, Bu. Ibu belajar tidak putus asa dari mana? Dari setan, iblis. Iblis ada nggak yang putus asa nggoda manusia? Ini prajuritnya nih, setan nggoda manusia, nggak bisa-bisa ngadep ke Panglima Iblis. Panglima, aku nggak sanggup tuh nggoda Majelis Taklim Masjid Jami Miftahul Falah. Nggak ada, Ibu. Iblis menggoda Siti Hawa, iblis menggoda bapak kita Nabi Adam alaihissalam, terus sampai Siti Hawa makan buah khuldi. Namanya setan itu pinter dan minterin. Namanya setan nggak punya putus asa. Jangan bilang ketika kita puasa Ramadan nggak digoda oleh setan, Ibu. Wah, itu makin puasa gibahnya makin besar, Bu. Ya, tapi nggak ibu-ibu di sini, di sana tengah laut. Makin puasa, pikirannya makin aneh-aneh. Itulah setan. Jangan bilang, Ramadan kan Nabi bilang setan iblis dibelenggu. Benar, setan iblis dibelenggu, tapi ada setan yang tidak dibelenggu, hawa nafsu. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Orang pulang subuh tidur, bangun jam 10, itu hawa nafsunya udah mulai keluar. Nanti mau beli apa ya untuk buka puasa? Itu hawa nafsu. Ya. Dan pinternya setan, Ibu, kalau udah mau ibadah umat Nabi Muhammad itu digoda, diganggu. Mau baca Quran yang ngantuk lah, mau tarawih yang ngantuk lah, apalagi imamnya 70 tahun.
panjang lagi surah yang dibaca. Ya Allah ya Rob, itu penuh dengan penyesalan ibu. Ya, kan kita maunya tarawih kan cepet, singkat, padat, betul nggak bu? Kalau bisa rokat pertama setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, rokat kedua habis Al-Fatihah Al-Falaq, terus sampai witir selesai. Ya, ibu, yang pertama, la tuksirul akli wat to'am. Jangan perbanyak makan, karena perbanyak makan akan membuat iblis setan lebih suka berada dalam diri kita. Paham bu? Bu, etika orang makan, habis makan ngantuk atau tidak? Ngantuk atau tidak? Ngantuk ibu. Apalagi kalau udah iblis datang bu. Ya. Iblis nggak datang aja habis makan bawaannya ngantuk. Nih ibu bawa mobil dengan keluarga. Siang makan, selesai makan masuk mobil karena AC. Udah wassalam itu bu. Ya. Jangan perbanyak makan. Makan itu secukupnya ibu. Konteks dalam Islam selama itu halal boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Kenapa ada orang nggak boleh makan siput? Karena kolesterol. Karena kemarin makan siputnya berlebihan. Kenapa orang nggak boleh lagi minum manis-manisan lebih? Kena diabetes karena makan dan minum manisnya berlebihan. Gimana nggak kolesterol ibu? Makan gonggong cangkang-cangkangnya dimakan. Orang makan udang 5 ekor, dia makan udang 2 kilo. Gimana nggak darah tinggi ibu? Orang makan sate 5 tusuk, sate kambing, dia makan sate kambing 200 tusuk. Ya, tinggi darahnya. Yang halal hukumnya tetap halal, tapi yang tidak boleh adalah berlebihan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Pertama, jangan banyak makan. Makan secukupnya. Kalau mau makan lagi nanti habis tarawih ibu. Saya ibu, kapan makan beratnya, makan nasinya kapan? Habis tarawih. Baru makan. Kenapa? Udah kenyang. Udah minum es cendol, udah makan kolak, udah nyicipin pecel, udah makan gorengan depan masjid. Udah kenyang bu. Makan beratnya kapan? Nanti. Habis tarawih. Setan itu pintar ibu. Makanya dengan setan kita pinterin. Kalahin setan. Jangan mau kalah kita pinternya. Yang kedua ibu. Yang kedua, sering-sering basahin anggota wudhu kita dengan air wudhu. Minimal kepala bu. Tempat yang paling didudukin setan ada 3. Pertama, mata. Ya. Yang kedua, perut. Yang ketiga, mohon maaf lahir batin, kemaluan. Ini 3 tempat yang paling senang didudukin oleh setan. Nggak percaya coba lihat matanya. Pasti nggak nampak setan bu. Nanti ibu, ya nanti ketika Ramadan itu setan ada aja ibu. Ya. Makanya kalau bangun malam, yang diperintahkan oleh Nabi apa? Baca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ma'amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang menghidupkan kami kembali setelah Engkau matikan kami, ya Allah. Ya. Setelah itu apa ibu? Sikat gigi, ambil wudhu. Ya, ini 3 tempat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir ibu, kuatkan dalam diri kita, dalam hati kita, aku kepingin dapatkan keberkahan Ramadan. Keberkahan Ramadan itu banyak, tapi ibu ada 2 yang terpenting. Yang pertama sebagai pengampun semua dosa kita. Yang kedua, Allah tempatkan kita di tempat yang paling tinggi, maqamam mahmuda. Ya, ini tempat yang paling tinggi bagi orang yang puasa Ramadan. Siapa yang mendapatkan ini? Surah Al-Baqarah 183 yang dulu-dulu kita juga pernah belajar ibu, waktu jadi anak sekolah kita nulis di buku catatan Ramadan itu pasti ada surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu. Lanjut. La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau udah bertakwa ibu, surga jaminannya bu. Surga. Ya.
Dapatkannya gimana? Ramadan, ya. Jadi ibu jangan kebanyakan makan sehingga perutnya terlalu kenyang, ya. Yang kedua apa tadi? Apa tadi yang kedua, Bu? Apa? Yang ketiga, tanamkan keyakinan dalam diri kita untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Maka insya Allah setan nggak akan bisa menggoda kita, nganggu kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mengganggu kita adalah syaitan. Usir setan, ya. Kalau bangun pagi ibu, setan, jangan goda aku mau ke masjid, ya. Tapi ingat, jangan kebalik ibu. Ibu yang sholatnya ke masjid harus dengan suami atau minimal minta izin kepada suami, ya. Wanita yang sholat ke masjid suaminya nggak tahu, atau suaminya nggak redo, nggak dapat apa-apa, Bu. Nggak dapat apa-apa. Ustadz, suami saya nggak mau, gimana? Ibu sholat di rumah. Ustadz, suami saya nggak mau, suruh pakai jilbab. Ustadz, suami saya masih tidur, bangunkan. Masih tidur juga, bangunkan. Masih tidur juga, ibu sholat. Selesai sholat, ibu ambil Yasin, baca depan suami. Insya Allah bangun, ya. Pasti suami bangun melek. Kau pikir aku mau mati, ya? Ada lagi yang bertanya, ibu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar, Pak, ingin bertanya ke kami dari Majelis Taklim Miftahul Falah. Ingin bertanya, Pak, apa yang harus dilakukan agar kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan tetap bisa dilakukan seterusnya, Pak? Ibu, apa sih kiat-kiat agar bulan Ramadan ini bisa kita implementasikan pada bulan berikut amalan-amalannya? Satu, ibu, yang harus kita jadikan catatan. Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa yang puasanya berhasil? Nabi nggak bilang yang puasa Ramadan sholatnya di masjid. Nabi nggak bilang yang puasa Ramadan sedekahnya paling banyak. Nabi nggak bilang yang puasa Ramadan zakat fitrahnya tepat waktu. Nabi nggak bilang yang puasa Ramadan khataman Qur'annya sering. Tapi apa kata Nabi? An-najih minar Ramadan. Orang yang sukses, orang yang berhasil pada bulan suci Ramadan adalah allazina ya'maluna ma'amilu inda Ramadan wa ya'maluna ba'da Ramadan. Yang disebut orang yang berhasil pada bulan Ramadan, yang sukses Ramadannya, yang lulus pada pendidikan Ramadannya. Ingat, Ramadan adalah sarut tarbiyah. Ramadan bulan pendidikan. Yang lulus Ramadannya, yang naik kelas Ramadannya, yang sukses Ramadannya, allazina ya'maluna ma'amilu inda Ramadan. Yang dia ibadah pada bulan Ramadan, salat 5 waktunya di masjid, bacaan Qur'annya banyak, zikirnya sering, pikirannya positif, hatinya dia jaga, makanannya yang baik-baik, dia implementasikan setelah bulan Ramadan berlalu. Yang sukses adalah yang mengimplementasikan, yang mengamalkan ibadah Ramadannya di luar Ramadan. Pertanyaannya, ibu, masuk 1 Syawal subuhnya di masjid atau tidak? Atau kecapean manasin rendang, oper ayam? Zuhurnya 1 Syawal di masjid atau tidak? Asarnya di masjid atau tidak? Maghrib isaknya gimana? Tadarus Qur'annya gimana? Sedekahnya gimana? Capek Ustadz, udah keliling ke rumah tetangga. Ya, ibu, Idul Fitri kembali kepada kesucian, kemenangan. Yang menang itu siapa, ibu? Yang disebut masuk dalam kategori yang menang, ya, adalah mereka yang puasa Ramadannya imanan wahtisaban, dengan keimanan, nggak pernah putus puasa Ramadannya, lalu dia implementasikan nilai Ramadan di luar Ramadan. Ya, kita berlomba-lomba tadarus Quran Ramadan, tapi ketika Syawal frekuensinya naik atau turun? Naik atau turun? Naik atau turun? Nah, itu saya, Bu. Kalau ibu di sini enggak, ya.
Apalagi kalau udah 10 hari terakhir orang berlomba-lomba iktikaf, ibu, kita berlomba-lomba cari baju baru. Ya, anak minta ini, pergi ke swalayan. Ya, kan rame Bu, pasar malam. Orang Lailatul Qadar iktikaf, kita iktikaf di pasar malam, tapi niatkan ya Allah, kan ibu-ibu pintar. Ya Allah, hamba cari baju ini dalam rangka membahagiakan hati anak-anak ya Allah. Kan dapat pahala, pulang baru tarawih. Ya Ibu. Jadi itulah cara bagaimana kita mendapatkan nilai Ramadan dan betul-betul menjadi orang yang menang. Orang yang berhasil, orang yang lulus naik kelas dari pendidikan Ramadan Ibu. Ibu, terakhir. Saya senang dengan pertanyaan beliau tadi. Tahun ini kita lihat, saya lihat diri saya, ibu lihat dirinya masing-masing. Apakah Syawal nanti kita bisa mengimplementasikan, menerapkan, mengamalkan nilai Ramadan 1 bulan ini kita puasa, nanti dalam bulan Syawal. Kalau Syawal nanti ibu kita bisa mengerjakan seperti Ramadan, lulus kita Bu. Lulus ya. Tapi kalau sebaliknya ibu, berarti kita belum mendapatkan nilai Ramadan, baru dapatkan puasanya tapi belum dapatkan nilainya. Ibu, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini tidak menjadi Ramadan terakhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan pada Ramadan yang akan datang, tentunya dengan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Ibu, Allah tulis nama kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar, malam Qadar. Allah ampunkan dosa kita, dosa keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Dan Allah tempatkan kita di dalam surga Allah. Al-Ajiniyah wa niyatun sholihah wa hajatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sailin. Allahumma ja'al siyamana wa ja'al a'malana wa ibadatana ibadatan antarodin birahmatika ya arhamar rahimin. Siyaman antarodin ya arhamar rahimin, wa amalan antarodin ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima puasa kami, terima seluruh ibadah kami pada bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Rabbana, jadikan Ramadan ini ya Allah menjadi Ramadan terbaik bagi kami dari Ramadan-Ramadan yang telah kami lalui. Engkau hapuskan dosa kami, Engkau maafkan kesalahan kami, keluarga kami, orang tua kami, al-ahya wal amwat, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, angkat derajat kami dengan keberkahan Ramadan ini. Angkat derajat anak-anak kami dengan keberkahan Ramadan ini. Ya Rabbana, kami mohon ya Allah, tulis nama kami untuk menjadi hamba-Mu yang mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Rabbana, tempatkan kami di dalam surga-Mu yang tertinggi bersama Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, kami mohon ya Allah, berikan kami kesempatan umur yang panjang, umur yang barokah, badan yang sehat, zahir batin yang sehat pada Ramadan yang akan datang. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban ila ghafarta wala hamman ila farasta wala dainan ila qadaita wala maridan ila syafaita wala aiban ila satarta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaita wa sarta ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ibu-ibu, terima kasih. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.